Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi kita. Tapi malam hari ini menjadi salah satu malam yang spesial lagi karena ini hari Jumat ya. Ini hari Jumat, besok sudah Sabtu. Mungkin sebagian teman-teman sudah eh, masuk masa liburan ini ya. Cuman kan kalau dari tanggalan tanggal merahnya besok ya. Jadi sebenarnya hari ini saya lebih pingin ngobrol-ngobrol aja sih. Atau kalau dari teman-teman mau ada pertanyaan atau kita sharing-sharing seputar market, request juga juga boleh ya, sangat dipersilahkan. Tapi mungkin nggak akan terlalu lama malam hari ini ya. Kita tunggu inilah, kita tunggu teman-teman yang lainnya biar pada join dulu. Sebelum mungkin nanti saya nyapa lagi ya. Kalau teman-teman di sini yang udah bergabung mau sharing-sharing dulu juga sangat dipersilahkan. Boleh, boleh update Euro USD. Tunggu beberapa menit ya sebelum kita ke market. Mungkin 8 ya, 8 mungkin. 6 menit lagi lah ya. Malam, malam, malam Bose. Gold boleh, gold. Goldnya kemarin ini ya berhasil naik ya. Maksudnya analisa kemarin ternyata gold berhasil naik bentuk all time high yang baru. Ya, sebenarnya bisa nantilah ketika kita di gold nanti saya review lagi ya. Karena analisa kemarin kita lihat gold dan kebetulan ada yang bahas soal breakout. Nah, pergerakan harga yang berhasil naik ini menjadi satu bukti sebenarnya kondisi breakout perlu lihat candle di atas harga atau di bawah harga itu bisa menjadi satu poin tambahan ya. Tapi bagusnya utamanya kita lihat tren dulu. Nah, tren itulah yang menjadi konfirmasi akankah breakout atau tidaknya gitu. Selamat malam, Bosenikus. Salam hujan dari Jogja. Di Solo juga hujan ini. Di Solo juga hujan cukup deras. Di Solo juga hujan cukup deras ini. Sama hujan di Gresik dan ini ya, saya nggak tahu di tempat teman-teman apakah sama juga. Tapi Sama Dan, Washington DC juga dingin di sini. wow, sama ya. Dingin itu hujan juga atau cuma dingin? Karena kalau di Nah, ah, di musim dingin di Washington DC. oh musim dingin ya. Oke. Kalau di Solo itu dari siang. Jadi hujannya itu mungkin dari jam 1 sampai sekarang. Jadi 6 jam, 7 jam. Ya sekitar 6 jam lah. 6 jam itu ya nggak yang hujan badai nggak, cuman cukup deras dan awet. Ya, ini semoga nggak jadi bencana lah ya. Semoga tidak merugikan karena biasanya Awas, hujan awas, awas. panjang gini. Jangan mau mobil. Untung mama ngucapin kok selingkah HP-nya. Dari jam 11 ya Wah, Jogja dari jam 11 ya itu. di Kalasan. Nah, makanya semoga nggak berdampak buruk lah hujan-hujan gini. Padahal nggak musim hujan, tapi hujannya awet banget ya. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung di live stream malam hari ini. Yang mana tadi sudah saya sampaikan kalau malam hari ini cukup spesial ya. Untuk saya cukup spesial karena sudah memasuki masa liburan untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang mungkin masih bekerja ya.
udah masuki masa liburan, masa mudik. Ya, teman-teman yang mau perjalanan jauh, hati-hati, dicek lagi kendaraannya, diservis dulu lah, ya. Jangan jangan menurut saya jangan males servis ya teman-teman. Itu hal sederhana yang dampaknya bisa eh, apa? Bisa cukup penting untuk kita yang pakai kendaraan ya. Karena saya pernah mengalami nih, saya cerita dikit ya. Saya pernah mengalami mungkin karena sedikit menyepelekan ya. Jadi dulu pas pakai mobil dulu ada masih mobil keluarga Livina, Grand Livina dulu. Itu bannya itu masih bagus banget karena sangat amat jarang dipakai mobilnya. Sampai satu ketika saya pakai, saya kecelakaan di tol, kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Kalau dibilang ngebut juga nggak ngebut-ngebut banget karena kecepatan 100, 110 gitu ya. Saat itu hujan, jadi dalam kondisi kering, benar-benar kering. Nah, di tengah-tengah tol itu ada kayak apa perubahan cuaca gitu ya, dari benar-benar kering tiba-tiba hujan cukup lebat, hujan cukup deras. Nggak ada genangan air, nggak ada apa istilahnya aqua aqua splash apa-apa itu ya, saya nggak lupa istilahnya. Nggak ada sebenarnya, nggak ada hal-hal seperti itu. Tapi tiba-tiba mobilnya itu muter teman-teman sampai 2 kali, jadi 360 gitu ya, muter-muter sampai 2 kali gitu. Untungnya pas itu sepi banget karena memang di hari biasa saya perjalanan dari Sragen ke Solo gitu ya. Nah akhirnya kecelakaan. Untungnya nggak yang parah, nggak yang kenapa-napa. Terus pas di servis mobilnya ternyata penyebabnya itu karena ban. Bukan karena bannya halus atau bukan karena sudah tipis atau gimana atau bannya gembos atau gimana enggak, tapi karena umur bannya itu sudah memasuki masa expired. Jadi katanya Nyevis itu bannya ini udah ibaratnya udah getas ya, tidak enggak selengket ban baru lah untuk ke aspal. Karena itu penyebabnya karena itu. Nah jadi ya karena nggak rutin servis juga ya, jadi akhirnya kecolongan itu. Nah, jadi harus hati-hati sih. Nah, bener nih, Bos Arif nih, nebaknya bener. Karena kedaluarsa. Saya jujur, itu mungkin 3 tahun, berapa tahun yang lalu, saya baru tahu ban itu kedaluarsa. Maksudnya, setahu saya ya selama bannya nggak tipis, fine-fine aja gitu loh. Bahkan ada kan ban tipis itu diukir lagi. Ya, kalau misalkan belum masa kedaluarsa ya, ban tipis diukir lagi mungkin masih oke lah. Tapi kalau yang kedaluarsa mending nggak usah dipakai sih teman-teman. Berbahaya ya. Itu. Ya itu sedikit sharing untuk teman-teman malam hari ini, sekaligus mengucapkan selamat memasuki masa liburan, masa mudik, hati-hati di jalan. Teman-teman yang mungkin dari luar Solo mau ke Solo, mungkin bisa janjian sama tim NS, kita bisa ketemu ngopi-ngopi bareng ya. Selama mungkin siapa tahu teman-teman ada yang di Jakarta, ada yang tadi di Washington DC, ada yang mungkin beberapa teman-teman kita di grup juga ada yang dari Jepang. Ya siapa siapa tahu ada yang mudik ke Solo, ya kita bisa ketemu sharing-sharing bareng secara langsung. Tinggal janjian aja nanti ya. Kayaknya umur ban itu 5, ya saya kurang inget sih umur bannya ya. Cuman kaget aja ternyata ban kedaluarsa. Padahal masih bagus banget dan kondisi ban nggak diukir-ukir nggak. Jadi memang masih tebel motifnya. Nggak taunya kedaluarsa. Nah itu langsung diganti. Iya. Nah ini malah ada yang pecah di jalan. Oh, menurut saya lebih serem pecah di jalan ya karena ban ban pecah di jalan ini kan langsung kemudinya pasti langsung eh, nggak terkendali itu kaget juga kan pasti. Oke. Ya mungkin seperti itu ya sedikit sharing. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, boleh malam hari ini kalau mau request file apa bisa request. Kalau mau tanya silahkan ditanyakan, disampaikan, di-sharingkan. Karena untuk saya pribadi mungkin tidak terlalu banyak sharing malam hari ini. Saya lebih pingin ngobrol-ngobrol santai aja menjelang masa liburan.
Oke, Mantap. mantap. Jadi santai-santai dulu. Weekend-weekend juga kok ini kok. Santai Iya, saja. ini hari Jumat, weekend-weekend, udah masuk masa liburan, hujan-hujan ya, kurang, kurang lengkap apa ini? Nah, ini pembahasan kita kemarin ya. Ini analisa kita kemarin dan bisa dilihat harga hari ini membentuk all time high yang baru. Ini saya bahas dulu ya. Membentuk all time high yang baru. Targetnya kan kemarin kita buat di sini. Ini analisa benar-benar baru kemarin kan. Nah, yang kemarin kita bahas breakout kan di sini. Ini ini saya ingin ini aja kasih contoh ke teman-teman biar punya pandangan lebih luas lagi terkait breakout ya. Kenapa kemarin saya bilang sebelum breakout sini ini udah bagus gitu. Walaupun belum ada konfirmasi candle ditutup di atas level resisten sebelumnya. Karena sebenarnya sebelum kita mendapat konfirmasi candlestick breakout di atas atau di bawah resisten, kita itu sebenarnya nih mungkin sadar nggak sadar kita itu sebenarnya udah ada backup konfirmasi atau backup pendukung yang kuat di mana pendukung itu berupa tren yang sedang berlangsung. Jadi kalau trennya uptrend, ya trennya uptrend kayak gini. Nah, kalau saya pribadi melihat kondisi yang banyak terjadi ya, selama sudah breakout ini ya, breakout high sebelumnya, kita nggak perlu yang harus tunggu candle ditutup di atasnya. Yang penting kita bisa ketika eksekusi kita bisa kasih toleransi menempatkan stop lossnya itu ya kita pakai toleransi yang bagus lah. Jangan toleransinya terlalu dekat. Dengan harapan dia begitu breakout langsung naik gitu ya. Gitu. Tapi tidak ada salahnya ketika tunggu close candle kita baru close candlestick baru entry. Hanya saja kebetulan nih. Nah, kebetulan ini kalau tunggu close candle kita baru entry-nya di sini. Ya kan? Karena ini tidak berhasil breakout resisten, di sini juga tidak berhasil breakout resisten, ini baru breakout resisten. Ya. Jadi kalau tunggu close candle di H4, harga sudah di all time high yang baru, itu kita baru dapat konfirmasi, oh ini momen entry yang tepat. Nah, jadi ketinggalan momen. Nah, bisa diperhatikan di situ. Dan untuk tunggu close candle nggak harus ke H4, bisa ke H1, bahkan ke M30. Ya, yang penting kita bisa ambil satu acuan yang kita bisa pakai secara konsisten. Itu lebih bagus daripada membingungkan kita mau cari konfirmasi di time frame berapa dan apakah harus atau tidak harus breakout di atas maupun di bawah level support gitu. Ya, ini kemarin kita ada analisa di sini, terus ada analisa tambahan kalau udah berhasil breakout ya kemarin ya. Ini potensi harga akan naik sampai sini. Ternyata naiknya bahkan lebih. Ya, naiknya bahkan lebih jauh. Untuk kondisi sekarang ya, kita ke H4 dulu. Trennya sebenarnya bisa diukur dengan dua cara, antara kita ngukur pergerakan ini, ya, ini bisa teman-teman lihat, antara kita ngukur pergerakan ini juga masih valid, harga tertahan di 2618. Kenapa optimis ke 2618? Karena 1618 ya, dia langsung di breakout. Begitu harga naik ke 1618 langsung di breakout levelnya. Berarti masih kuat naik. Sampai mana? 2618. Kemungkinan baru akan ada koreksi. Nah, sekarang ini nih harga masih berada di level 2618 dari Fibonacci. Ya, kalau melihat kondisi sekarang ini. Ini kalau narik gini. Kalau di Fibonacci juga bisa ditarik gini kalau kita melihat tren besarnya. Ya, kalau melihat ini masih ada kemungkinan dia akan naik sampai sini. Tapi ini ketika kita narik Fibonacci di time frame daily mungkin lebih tepatnya ya. Karena kita lihat pergerakan jangka panjangnya.
masih ada kemungkinan dia akan naik sampai sini, membentuk all time high yang baru lagi. Akan tetapi ini kalau daily itu yang saya maksud kayak gini nih. Nih contoh di sini. Mungkin akan lebih mudah teman-teman pahami ketika lihat seperti ini. Nah, kalau lihat daily-nya ini masih mungkin naik sampai sini. Akan tetapi ini kan untuk daily ya. Akan tetapi kalau balik lagi lihat H4 tadi, di sini untuk saat ini saya melihat ada konfirmasi yang cukup kuat. Ya, ada konfirmasi yang cukup kuat atau ada tanda-tanda yang cukup kuat yang kita bisa ambil sebagai acuan di mana harga sekarang ini kemungkinan besar akan terkoreksi turun terlebih dahulu. Akan terkoreksi turun. Jadi untuk saat ini saya analisanya nggak yang harga masih akan lanjut naik lagi bentuk all time high yang baru lagi. Dia malah kemungkinan besarnya akan terkoreksi turun dulu. Entah di daily-nya bisa jadi coba ya kita tengok daily. Nah, kalau di daily sih kemungkinannya kecil untuk candlestick ini membentuk candle bearish. Ya karena ini sudah mau ganti hari juga. Sementara body candlestick-nya kita bisa lihat hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan sehingga body candle-nya tebal. Jadi kalau lihat di H4 sih kemungkinan besar nih sebelum ganti hari dia akan ada koreksi, cuman koreksi kecil. Mungkin nggak yang terlalu jauh koreksinya ya. Sampai mana? Nah ini kita bisa lihat kondisinya ya. Ini saya hapus dulu, high-nya saya tandai ya. High barunya, all time high barunya saya tandai. Koreksinya bisa sampai mana? Kalau teman-teman pingin yang sederhana ya tidak harus tarik Fibonacci, kita lihat resisten sebelumnya, kita jadikan referensi resisten become support juga bisa. Atau kalau mau lebih presisi lagi atau mendapat lebih banyak pertimbangan lagi, kita bisa tarik Fibonacci. Yang mana kalau dari Fibonacci-nya pas di level 382 nih. Untuk target koreksi terdekatnya. Atau bisa sampai mana? Ya ini. Nah, bisa sampai memasuki area ini lagi. Ya ini untuk analisa saya. Jadi saya analisa mungkin nggak akan terlalu jauh ke depan, menganalisa satu pergerakan yang terkininya aja. Jadi berpotensi akan paling nggak akan turun sampai sini. Kalau langsung di breakout ya next target bisa sampai sini sebelum dia naik lagi kalau memang trennya masih kuat naik. Atau bahkan bisa sampai area-area ini ya. Di bawahnya ini. Tinggal nanti lihat momentum penurunannya seperti apa. Nah, kenapa sekarang besar potensi akan turun? Sebenarnya tandanya ada dua. Selain tadi kita ngukur ini pergerakan di time frame H4 ya, satu kondisi kenaikannya di sini kita ukur. Ini tadi kita ukur masih berada di area Fibo yang menjadi target kenaikannya dan kemungkinan besar akan koreksi turun. Pertama itu. Kedua, dari struktur candlestick-nya atau ya kita bisa bilang tren lebih kecilnya lagi di time frame yang lebih kecil ke M30 atau M15 mungkin akan lebih terlihat ya. Terbentuknya candlestick bearish ini yang harga candlestick bearish ini berhasil menembus harga low candle sebelumnya, ini sebenarnya dari candlestick-nya juga sudah membentuk satu struktur awal mula pergantian tren kecilnya, tren mungkin beberapa jam atau tren hariannya lah. Ini udah ada tanda mulai berganti. Dilihat dari pembentukan candlestick-nya. Jadi selama tidak breakout high all time high sebelumnya ya. Selama tidak breakout all time high sebelumnya ya ini masih berpotensi cukup kuat, dia akan koreksi dulu. Kalau dari yang saya lihat seperti itu. Paling nggak sampai sini atau bisa sampai sini. Nah, ini gambarannya untuk gold. Nah, ini juga
Nih, kalau kita turun time frame ya, nggak usah ke time frame terlalu kecil, ke H1 juga sudah mulai kelihatan nih eh, tren hariannya ya. Dia naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini loh. Jadi tanda awal-awal bisa saya bilang ini awal mula banget karena belum eh, pergantian trennya belum terkonfirmasi. Tapi dengan pembentukan high yang semakin turun, ini kan tanda-tanda kuat karena dari 2 hari lalu sampai detik ini, baru aja ini hari ini, itu untuk pertama kalinya dia baru membentuk high atau resisten yang lebih rendah dari sebelumnya. Sementara sebelum-sebelumnya nih dia semakin tinggi terus, kuat naik. Nah, ini mulai tertahan. Nah, itu landasan saya kenapa saya bisa bilang atau melihat dan saya sampaikan tanda-tandanya kenapa saya bilang ini kemungkinan besar akan koreksi turun dulu. Nih, ini saya rasa juga tertahan di level koreksi nih Fibo nih. Coba ya kita tarik sini ke sini ya. Nih, nggak jauh-jauh dari level Fibo. Jadi memang Fibonacci itu fungsinya seperti ini untuk nyari area koreksinya atau level koreksinya kemungkinan sampai mana. Ya, kita bisa lihat harga naik, turun ke sini, satu gerakan turun, terus naik lagi. Nah, nggak jauh dari 618, dia ada penurunan. Ya, jadi kalau tanya peluang ya, saya akan cenderung melihat ini sebagai peluang sell. Yang mana peluang sell ini ya akan dikategorikan sebagai peluang counter trend. Nih, kalau kita sampai ke M15, kita bisa lihat lebih detail lagi pergerakan harganya. Ya, kita akan melihat naik turunnya harga secara lebih detail. Ada satu kenaikan. Nah, ini kan. Nah, ini kan support sebelumnya juga udah di breakout. Ya, gambarannya untuk gold seperti itu sih. Kalau dari peluang. Tapi silakan dipertimbangkan ya untuk yang ambil. Saya mau bersantai-santai dulu. Kalaupun kalau misalkan teman-teman mau ditemenin ngambil sell ya, saya mungkin akan ambil dengan lot kecil aja. Jadi boleh lah teman-teman request misalkan saya ada ambil sell, temenin dong bosnya boleh. Cuman Boleh lah. saya nggak terlalu fokus untuk ambil flow. Boleh bosku. Boleh, oh iya, oke, Sama. Tipis-tipis lah. boleh tipis-tipis saja. Ya, jadi saya sell ya. Bos Anton dengan Nah, artinya dulu aja ya. gimana? Sorry. Grupnya dia berapa? Ini percakapan. Oh, belum. Sorry. Oh, belum ada. Belum ngasih berarti. Oke. Saya kira ada ya. Saya kira ada yang mau tanya ya. Oke. Kalau Jumat saya santai-santai biasanya bos Nggak apa-apa ya. Makanya itu kan saya bilang pinginnya sih sharing-sharing. Cuman ya kebetulan ada gold baru bahas kondisinya seperti ini ya boleh lah diambil eh sell ya. Saya Nah pernah ini dengar katanya kalau Jumat tuh biasanya market rada manipulatif ya, soalnya banyak profit taking dan lain sebagainya. Itu bener nggak bos kalau versi saya sih enggak sih. Nggak juga. Karena enggak juga. Gini sih, ini kan kalau saya nih ya, kalau saya ketika ada isu A, isu B, isu C, buktinya mana gitu. Kalau misalkan kita mau bilang, oh tiap Jumat, kita coba tandai ya. Ini kan pergerakan harga 1 minggu. Yang saya kasih warna biru ini 1 minggu gitu. Kalau saya tandai per minggu itu ya dari biru putih ini kan 1 minggu gitu ya. Kita coba lihat ini di time frame H4. Kita coba lihat ke H1-nya. Kita ambil hari terakhir dalam 1 minggu itu. Contohnya di sini. Nah, kalau minggu ini hari terakhirnya. Kalau yang minggu lalu ini hari terakhirnya. Di sini hari terakhirnya. Nah, coba perhatikan. Kalau dibilang banyak manipulasi apa segala macam, apakah kondisi ini sebagai manipulasi di hari Jumat ini nih? Menurut saya sangat sangat tidak fair dong kita bilang ini manipulasi. Jelas-jelas dia dari hari Kamisnya memang udah downtrend. Hari Jumatnya turun jauh.
menurut saya tidak ada Jumat minggu lalu tidak ada manipulasi-manipulasian, dan dia mau turun jauh pun di sini ada pola-pola koreksi. Ini udah turun, dia turun ke sini, koreksi ke sini. Ini saya rasa di area Fibo juga nggak perlu saya tarik lah ya. Ada pola, ini turun. Jadi tidak ada, menurut saya sih tidak ada manipulasi di situ. Dan kalau kita lihat tren panjangnya, saya rasa juga koreksinya di level Fibo kita masih bisa ukur ini resisten become support, harga mulai balik tren lagi. Ini udah jadi pembahasan kita di live trade sebelumnya, ya. Kita buktikan lagi di Jumat sebelumnya. Nih, trennya naik dari ini 1 minggu ini ya, 1 minggu ini ya. Hari Jumatnya itu hari terakhir di sini, ya. Jadi trennya naik. Ini ya sempat sideways, terus naik kecil gini, ada satu kenaikan panjang, dia mulai tertahan di sini, ya. Dia mulai tertahan di sini. Ini kalau kita mau bilang manipulasi, menurut saya kitanya aja yang terjebak. Karena perhatikan ya, kalau misalkan ada yang bilang itu kan ada pola head and shoulder harusnya turun, sabar, jangan dilanjutkan dulu. Karena apa? Karena di sini kalau kita bilang head and shoulder, ini shoulder pertama, ini headnya, saya setuju. Shoulder kedua kan tidak breakout. Jadi kalau ada yang nge-sell di hari Jumat, bahkan ketika itu belum terbentuk, karena terbentuknya di next week-nya ya, di minggu berikutnya, ini tidak valid dikatakan head and shoulder, dan harga naik, ya wajar naik, trennya naik gitu. Ini tidak berhasil di breakout. Jadi, nah manipulasi yang seperti apa nih yang mau kita kategorikan kan? Menurut saya sih enggak sih. Ini contoh lagi, di minggu sebelumnya lagi, kita ambil hari Jumat. Tren sebelumnya sideways. Apa yang terjadi hari Jumat? Resisten, harga nyentuh resisten turun. Nah, kan menurut saya tidak ada manipulasi ya. Terus kalau kita mau bicara support ya, ini support dari Kamis sudah terbentuk level support. Di hari Jumat harga kena level support, buktinya mantul-mantul naik aja, maksudnya masih sesuai gitu loh. Habis itu yang terjadi, kita bisa perhatikan yang terjadi di support, harga mantul naik, oke, breakout ya, habis breakout ini pun terjadi di awal minggu depannya ya. Habis breakout dia koreksi turun. Jadi ya kalau versi saya sih tidak ada manipulasi atau satu yang kita terus terjebak di hari Jumat ya. Itu menurut saya semi mitos sih. Semi mitos. Menurut saya seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalkan malah ketika teman-teman punya teori yang kuat, misalkan seperti saya ini, saya bisa menjelaskan, membuktikan kenapa saya nggak setuju ada mitos tersebut atau teori tersebut. Nah, seandainya teman-teman ada yang punya teori yang sama nih, bisa mengcounter teori saya, mungkin boleh disampaikan ya. Siapa tahu jadi, oh iya ternyata benar juga kalau dilihat dari misalkan dari time frame yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Siapa tahu bisa menjadi masukan untuk kita semua di sini, termasuk saya. Karena saya seneng nih debat-debat seperti ini, debat sehat lah. Nih 1 minggu, coba ya kita ke H4 lihat minggu sebelumnya lagi. Nih kayak gini misalkan. Kita ke H1. Aku ngambil peluang juga jadinya, Bos. Gimana? Aku ambil sell juga barusan akhirnya. Ya, ini tapi saya nggak maksa untuk ngambil peluang loh ya. Iya. Tapi itu landasan saya kenapa ya saya nggak yang percaya bahwa hari Jumat ya mungkin kita strategi kita memang tidak bisa jadi nih, strategi yang kita pakai memang tidak terlalu cocok untuk kondisi-kondisi di hari Jumat, sehingga lebih sering kena stop loss di hari Jumat. Akhirnya kita punya pemikiran, wah Jumat ini banyak manipulasinya misalkan. Bisa jadi seperti itu, dan itu nggak masalah kita menghindari trading di hari Jumat misalkan, atau di hari Jumat di beberapa jam terakhir dihindari, sangat tidak masalah.
Ya ini balik lagi ke trading plan tadi, saya ada ambil sell lot kecil ya karena stop lossnya ini cukup jauh 1.500. Silakan teman-teman sesuaikan. Saya akan pakai high sebelumnya, all time high yang baru. Jadi high sebelumnya sebagai acuan stop loss. Saya tetap akan kasih toleransi. Ini jaraknya kalau di tempat saya dari level entry ke high sebelumnya kurang lebih 1.390 poin. Saya akan kasih toleransi 100 poin ya. Jadi ya jarak entry ke stop loss itu kurang lebih 1.500 lah. Seperti ini. Silakan benar-benar dihitung, dipertimbangkan resikonya karena ini peluang yang counter trend. Kita melawan tren yang sedang berlangsung. Ya, melawan tren yang sedang berlangsung. Mungkin ada teman-teman yang punya keyakinan tidak ngambil peluang counter trend juga, jangan dipaksakan ya. Jangan dipaksakan. Nah, gambaran saya untuk gold seperti itu sih. Ya, gambaran saya untuk gold seperti itu. Kalau seandainya ini berhasil koreksi turun gitu ya. Seandainya berhasil koreksi turun, kita bisa ukur Fibonacci seperti ini juga. Ini bisa dilakukan. Kalau dari pengukuran seperti ini ya, target paling dekatnya mirip-mirip ya dengan level yang awal tadi kita cari. Jadi 1618-nya itu ada di level ini di 3057.50 lah. Di area-area itu. Ya, gambarannya seperti itu. Kalau dari saya gambarannya seperti itu. Jadi memang cukup beresiko ya karena counter trend. Trennya masih kuat naik, kita lihat ada tanda-tanda dia akan koreksi dulu, kita manfaatkan itu. Memang nggak gampang ya, mungkin antara godaan dan analisa counter trend, apalagi ketika dia all time high, nafsu kita untuk nyari dapat entry sell itu mungkin lebih menggebu-gebu dibanding kita ngambil peluang buy gitu loh. Saya ada perasaan seperti itu, cuman saya benar-benar kontrol, bahkan saya reminder ke teman-teman untuk peluang ini. Nah, selama bisa tetap terkontrol sih menurut saya fine-fine aja ya. Stop loss kita mau open di bawah sini dulu, oke lah. Dengan plan seperti biasa ya, sampai target pertamanya silakan antara SL plus atau mau di TP semua juga oke. Sambil kita diskusi lagi ya. Apalagi? Mau apa lagi nih? Signal teknik Ciamis hujan rintik-rintik. Surabaya sudah mulai reda. Oke. Oh ini yang agak atas tadi masih bahas terkait hujan ya. Terakhir sebelum Lebaran cuan. Amin. Saya pernah pecah di jalan. Ini ada yang tanya. Tidak ada hujan angin, tapi pertanyaannya menarik. Signal full margin apa nih? Mungkin ada pembahasan di grup ya. Saya kurang ngikuti hari ini full meeting teman-teman. Full meeting. Makanya vibe-nya itu karena seharian belum sempat, untuk saya pribadi belum sempat lihat market nih. Jadi vibe-nya itu kayak ya santai dulu aja lah untuk hari ini. Ya enaknya kalau untuk saya ya, saya merasa ternak akun sudah ada hasil yang didapat tiap harinya dari akun-akun yang berjalan, akunnya mulai banyak. Nah, dan kemungkinan besar di awal bulan depan kita akan ganti bulan diikuti dengan pertambahan setup ternak akun yang akan ini masih udah tahap final lah. Nih, sekalian saya spill ya. Sudah masuk tahap final, kemungkinan besar akan dirilisnya itu di awal bulan depan. Setup di Euro GBP. Ya ini bisa menggantikan salah satu setup kita yang kita sudah godok lagi ya untuk Meta Pro EU, mungkin bisa digantikan dengan setup Euro GBP ini.
antara teman-teman memang siap resikonya mau nambah lagi biar ternak akunnya makin banyak atau ya setupnya diganti kalau misalkan masih ternak akun satu dua akun ya baru beberapa ya. Kalau satu akun nggak ternak akun ya maksudnya baru dua tiga akun lah. Itu bisa jadi solusi. Kalau plan saya sih saya tetap pakai ternak apa Meta Pro EU-nya saya tetap pakai tinggal dikecilin modalnya lebih besar di setup lainnya plus nanti ya doakan doakan memang setupnya bagus lah. Nanti tambah lagi yang Euro GBP ya. Ya, Euro GBP gitu. Ya itu sedikit sharing terkait ternak akun. Jadi vibe tradingnya kalau ternak akun itu apa ya lebih lebih santai aja gitu. Karena untuk saya tahu oh ini di akun-akun saya lainnya masih menghasilkan gitu. Bahkan ketika ditinggal meeting. Bahkan ketika belum sempat pantau market. M15 ada polarizing weight juga Mas menurut saya. Oh ya, ini ya tadi ya gold ya. Ini saya setuju juga. Mungkin bukan rising wedge ya. Coba kita tarik. Nah, ini resisten. Mungkin lebih tepatnya bukan polarizing wedge sih. Versi saya ya. Versi saya lihatnya kalau mau narik ini, kalau misalkan nih, saya rasa rising wedge-nya ketika ditarik seperti ini deh. Mungkin ada yang melihatnya rising wedge. Nah, rising wedge ini oke juga atau kalau saya nih kalau saya lebih nariknya itu lebih ke kayak gini. Jadi broadening triangle ya. Karena dilihat dari pergerakan ini dia turun, naik ke sini, turun ke sini. Nah, kenaikan ini dia koreksi kecil, dia naik lagi ini sebagai satu gerakan naik yang saya lihat ya, dia baru turun ke sini. Jadi sebenarnya nggak masalah. Sekali lagi, saya reminder untuk kita semua lah, kita reminder jangan sampai bertengkar karena istilah pola harga yang berbeda ya. Nggak penting namanya, tapi yang penting itu kalau ada pola ini, pola itu di kondisi seperti apa, nah akan terjadi apa, itu yang penting kan. Yang penting itu proses analisa dan hasilnya. Mau kalau namanya teman-teman kasih istilah sendiri nggak masalah. Mau dilihat rising wedge bisa, kalau saya lihatnya sebagai broadening triangle, menurut saya sama-sama menginformasikan ada potensi dia akan koreksi turun. Karena melihat satu penurunan seperti ini, terus dia naik pelan-pelan, ya di sini mungkin ada yang lihat dari jadi rising wedge ya, sama-sama menginformasikan ada potensi dia akan turun. Jadi ya masih oke lah untuk kita ambil sell ya, gitu. Saya setuju ini yang lihat ada rising wedge di M15 untuk gold. Temenin bose, wah ini oh tadi ya gas ambil temenin sell kah ya ini saya ada sell. TP di berapa? TP-nya ini di saya pasang di 3042. Dengan plan nanti kalau udah masuk 3058 atau 3059 lah, udah masuk 3059 bisa pertimbangan untuk TP atau pasang SL plus. Ini news malah terbang padahal good for USD. Ini news yang mana ini? Good for USD ya. Ya sering yang seperti yang sering disampaikan Bos Anton lah. Karena gold ini faktornya lebih universal, lebih luas lagi, nggak cuman menyangkut USD ya. Walaupun mungkin USD menjadi salah satu faktor besar yang bisa mempengaruhi pergerakan harga di gold, tapi itu bukan satu-satunya. Kita harus ingat itu juga. Ya, itu faktor geopolitik berpengaruh saat news ya, geopolitik. Bose teknik scalping, iya loh, kita lama nggak teknik scalping ya. Mungkin awal bulan depan, kan nggak lama lagi sebenarnya. Antara ini hari apa sih? Ini Jumat ya, maksudnya Senin, Selasa, minggu depan lah, minggu depan yang juga jadi bulan depan.
Jumat depan. Kita kita bisa agendakan untuk bahas terkait teknik scalping. Nanti sekalian kita full margin lagi juga oke. Nah, sekaligus tadi ada yang bahas soal signal full margin apa nih? Jadi full margin itu satu metode untuk mengelola resiko, untuk mengelola keuangan kita yang bisa kita terapkan bersamaan dengan strategi trading yang kita buat di market ya. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan di mana trader itu melakukan transaksi trading mulai dari money management, risk management, strategi trading yang dipakai ini bisa menjadi satu rangkaian tindakan yang bisa dikasih istilah kita melakukan full margin. Jadi satu tindakan di mana kita meresikokan semua balance atau semua dana kita yang ada di akun trading untuk mengambil peluang yang muncul. Jadi full margin, full itu ya semua dipakai. Margin itu yang margin atau balance yang kita punya. Karena kita trading di sini kan sistemnya pakai margin ya. Jadi full margin tuh kita pakai full semua margin yang kita punya untuk mengeksekusi peluang yang ada di market. Ya, itu yang disebut full margin. Kalau tanya signal full margin ya, signal itu secara universal, signal itu satu tanda analisa atau trading plan peluang yang bisa dieksekusi, itulah signal. Ya, signal, satu tanda, satu indikasi peluang yang bisa dieksekusi. Jadi kalau signal full margin ya, ini peluang yang bisa dieksekusi dengan meresikukan semua dana yang kita punya. Cuman ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati dengan info signal full margin atau full margin ini, baiknya perlu teman-teman perdalami dulu atau benar-benar dimengerti dulu. Jangan main begitu ada yang bilang, oh ini saya menganggap ini signal full margin terus sell semua dipakai. Itu saya yakin sebagian besar tindakan teman-teman itu berdasarkan mungkin emosi saat atau FOMO ketika mendengar full margin. Jangan jatuhnya jangan sampai gambling lah. Ya, itu terkait full margin juga scalping. Karena saya biasanya full margin itu menggunakan teknik scalping, makanya tadi saya sedikit kaitkan juga. Walaupun tidak harus ya, full margin dengan scalping itu nggak harus juga. Euro USD ya, habis ini Euro USD ya, spreadnya yang tipis apa? Tipe akun pro, spreadnya tipis. Nah, ini Bos Anton exit, ada transaksi buy pakai tipis pro ya, tipe akun pro. Masih belum paham apa itu ternak akun Bose. Kapan itu Pak? Yang mana ini? Kapan? Ini kapan yang mana ya? Sorry. Bahas full marginnya atau bahas apanya? Kalau bahas full margin, bahas scalping minggu depan ya. Nanti kita akan info. Jadi ikuti info di channel aja karena bisa jadi Selasa karena tiap hari kita live trade gitu. Jadi kita bisa sesuaikan antara Selasa atau maybe Kemis ya, yang jelas bukan Rebo. Jumat juga boleh kita coba terapkan Jumat, tapi agak kelamaan nanti takutnya teman-teman nunggu-nunggu. Karena saya nggak mikirnya gini, kalau saya info sekarang Senin atau Selasa, takutnya nanti kita rubah jadwal ya. Karena perlu dipertimbangkan juga, mungkin sebagian besar dari kita lagi liburan, lagi sama keluarga, masa iya mau ini kita minta live trade dulu yuk gitu. Takutnya malah jadi bertengkar nanti yang para suami ini dengan istrinya ya. Bisa nggak sih itu waktunya untuk keluarga dulu mumpung liburan kan? Ya mungkin Kemis teman-teman. Ya. Nah, jadi ternak akun itu metode untuk mengelola resiko. Satu metode, suatu cara untuk mengelola resiko. Sebenarnya kalau kita bicara ternak akun, semua teman-teman yang ikut webinar sekarang ini bisa nggak saya ternak akun gitu? Bisa-bisa aja. Apakah saya harus follow NS, gabung grupnya untuk ternak akun? Ya nggak harus juga. Ya, tapi memang ternak akun ini yang
pionirnya yang memperkenalkan metode ini, yang menciptakan, yang menemukan itu memang Bos Narko. Jadi ini memang originalnya NS ya, kena akun. Jadi suatu metode, suatu cara. Kalau teman-teman memang bisa menggunakan ini tanpa harus pakai sistem dari NS, nggak masalah ya. Jadi metodenya adalah, misalkan kita punya dana, punya uang untuk trading ya. Nah, uang ini, dana ini tidak dimasukkan ke satu akun trading aja, tapi beberapa akun trading. Ya, jadi kita punya akun trading itu nggak cuma satu, tapi beberapa. Nah, beberapanya itu gimana ya? Beberapanya itu bisa 3, bisa 2, itu sebenarnya udah kena akun. Semakin banyak akunnya, semakin bagus distribusi resikonya, atau semakin kita bisa meminimalisir resiko di satu akun trading yang bisa terjadi. Nah, tapi untuk menjalankan metode ini ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita penuhi. Salah satunya ya, kalau bicara modal, otomatis modalnya kita perlu modal yang lebih besar dibanding hanya fokus di satu akun trading. Ya, pertama itu. Kedua, kalau mau jalan dengan banyak akun trading, ini dijalankan dengan sistem trading yang berbeda-beda. Otomatis yang kita perlukan adalah sistem trading yang memang sudah ada hasil risetnya, sistem ini bisa dipakai atau ada buktinya bisa memberi kita hasil untuk ternak akunnya. Ini yang nggak gampang. Ya, sistem trading ini yang nggak gampang, yang nggak semua trader atau mungkin semua komunitas bisa menawarkan lebih dari satu sistem trading yang bisa teman-teman pakai. Ya, itu untuk ternak akun. Terus tools atau ada fitur atau ada alat yang bisa membantu teman-teman mengelola banyak akun trading sekaligus. Misalkan kita punya banyak sistem trading, untuk menjalankannya kalau manual nggak gampang. Akhirnya biar bisa banyak akun gimana? Ya bisa pakai tools yang bisa mensupport teman-teman. Ya, salah satunya dengan menggunakan yang namanya EA, Expert Advisor. Gitu ya. Toolsnya berbayar nggak? Toolsnya berbayar kalau di NS. Kenapa? Karena kita sudah kasih setup-nya, dan ini bukan sebatas tools ya, tidak seperti mungkin, jangan salah paham juga, tools mungkin bayangan teman-teman kayak tools ini di sini juga ada tools gitu. Tools indikator gitu misalkan ya, tren pakai MA gitu misalkan atau Bollinger Band. Oke gitu. Nah, bukan tools yang seperti ini. Tapi toolsnya next level lagi. Toolsnya berupa apa? Berupa EA, Expert Advisor. Expert Advisor itu apa ya? Secara umum dikenal dengan robot trading. Jadi toolsnya itu sudah berupa sistem trading yang bisa berjalan otomatis, mulai dia dari open posisi sampai close posisi gitu. Itu yang saya maksud dengan tools. Tadi saya pakai istilah yang umum lah. Kalau terlalu fokus saya bahas IE mungkin sebagian IE itu apa gitu. Dikira saya lagi mungkin dangdutan ya. IE. Ya itu IE, Expert Advisor. Nah, sambil saya lanjut lagi, mungkin ya bahas GBP JPY kemarin kita ada buat trading plan ini, cuman saya nggak eksekusi ya. Ternyata harga berhasil lanjut naik, pas banget nggak jauh dari TP dia balik turun ya. GBP CAD masih di situ-situ aja, tertahan di area support become resistant. XAU USD juga ternyata masih tertahan, balik naik lagi. AUD JPY masih dalam perjalanan, dia ini uptrend. Jadi kalau ada teman-teman yang masih hold transaksi buy, ini masih bagus untuk hold transaksi buy ya. Karena trennya minggu ini strong uptrend, dari awal kenaikannya di sini sampai sekarang masih uptrend juga. Jadi untuk hold masih bagus. AUD USD kemarin kita buat satu range kondisi sideways, dan di harga ini bisa dilihat dia masih sideways. Jadi kalau tanya tindakan ya menurut saya belum ada banyak tindakan menanggapi pergerakan ini sih AUD USD. Berarti satu minggu ini dia sideways. Di situ-situ aja. Gerak naik turunnya cuman
500 poin, teman-teman. Euro USD, ya kita ke Euro USD. Euro USD ini contoh ya, ini contoh. Nah, ini kalau kita perhatikan kondisi ini, kenapa kemarin saya ada buat stop lossnya di sini. Cuman kalau pendek saya pakai referensi ini. Cuman saya nggak begitu seneng pendek. Saya sering sampaikan saya stop loss nggak begitu seneng acuan terlalu pendek. Karena apa? Karena ini saya sering menghindari kondisi-kondisi seperti ini loh. Dia kan ada spike naik naik dulu dia baru turun. Lah ini kan kalau kondisi seperti ini kan ibaratnya seandainya ya ini kebetulan dia memang potensi naik, makanya kan kita kemarin nggak eksekusi sell. Seandainya ini tuh memang ternyata lanjut turun gitu ya. Ternyata lanjut turun. Nah, kalau lanjut turun kan kita kena stop loss dulu baru harga turun. Untuk menghindari ini, makanya saya lebih seneng pakai referensi stop loss-nya itu kita kasih toleransi yang acuannya lebih jauh ya, dari segi jarak dan juga dari segi acuan itu lebih oke lah untuk menghindari kondisi-kondisi ya ini. Nih, kalau kita pakai stop loss yang pendek ini kena SL dulu baru ada tanda turun kan. Ya, tapi untungnya kemarin ini kita tidak eksekusi karena memang ada tanda-tanda dia akan naik. Dan menurut saya ini menjadi salah satu pembuktian kita bisa menganalisa suatu tren itu kapan berakhirnya. Ada tanda-tandanya. Dan cukup jelas ya, saya rasa cukup jelas di sini. Jadi kalau tanya ini akan kemana, saya lebih prefer untuk buy. Ini boleh sih untuk kita eksekusi buy ya. Ini malah stop loss bisa pendek. Ya, saya ambil buy. Buy stop lossnya pendek di sini aja. Ini udah cukup oke lah. Karena kalau balik turun lagi malah double top dia nanti. Kita batasi risikonya di sini aja. TP-nya bisa cukup jauh. Kalau mau pakai TP terdekatnya kita coba analisa ya. TP terdekatnya kalau dari struktur harga paling nggak ke 1618. Ya, ini pas juga area support bukan resisten, ini targetnya cukup bagus. Kalau pakai ini target terdekatnya ya. Kalau kita ngincer koreksi, ya di sini sih. Ini menurut saya targetnya untuk target terdekatnya cukup bagus. Sorry, saya limit. Ini target terdekatnya di situ. Kalau melihat rasio risk and reward, jadi rasio antara jarak entry ke SL dengan entry ke TP, ini rasionya nggak bagus karena jarak stop loss-nya lebih besar daripada jarak take profit-nya. Jadi ini bisa kita jadikan acuan untuk penempatan stop loss, tapi targetnya kita bisa jauh sekalian aja kalau gitu. Antara mau 1:1 atau ke sini sekalian. Karena tren besarnya masih uptrend. Tapi kalau ke sini biasanya mungkin butuh waktu yang lama ya. Bisa jadi hold 3 hari atau bahkan sampai 1 minggu. Ya, mengingat range harga ini cuma segini, pergerakan mingguannya segini, ini segini. Dan untuk naik ke situ mungkin butuh waktu kurang lebih 1 minggu juga. Nah, ini untuk Euro USD. Ini saya rasa di area Fibo juga dia. Nih. Ya, cukup cantik dia pergerakannya. Set gitu. Ya, semoga dia masih lanjut naik. Sekaligus ini bisa jadi akhir dari pergerakan downtrend-nya. Apakah sekarang sudah valid?
Dari downtrend ke uptrend menurut saya tidak valid. Ya, menurut saya tidak valid. Belum valid ya, belum valid. Tapi sudah ada tanda yang cukup kuat kalau dia akan berpotensi lanjut naik. Kalau valid uptrendnya secara tren mingguan belum valid karena resistennya masih semakin rendah. Walaupun sudah membentuk support yang lebih tinggi. Tapi kalau ini belum di breakout, belum kesentuh atau tembus dikit gitu, ya ini belum valid. Nah, tapi dari tanda-tandanya sih sudah cukup jelas. Jadi kita mau ambil buy pun masih cukup bagus ya. Gitu. Ini untuk Euro USD. Eh, Saul Gold malah tiang, lol. Gimana ini? Shaul. Nggak paham saya. Shaul maksudnya gimana? Gold. Ya, gold balik naik lagi, mantul naik. Masih dalam ring sini ya. Kalau memang breakout resisten trend line ini, ya berarti memang masih kuat naik. Jadi saya batasi resikonya tidak jauh dari resisten sebelumnya. CAD-CAF boleh. Gold SL berapa? SL-nya acuannya 3087. CAD-CAF. Lihat ada peluang apa nih CAD-CAF? Mau Bos Anton mungkin? CAD-CAF. Jujur saya belum lihat ada peluang cukup bagus ya, yang cukup menarik. Karena apa? Karena ya pergerakan harga bisa dilihat dia sempat bergerak sideways cukup, ya bisa dibilang parah juga sih karena ini berbulan-bulan hampir 1 tahun. Terus begitu dia breakout kondisi sideways-nya, oke kita bisa lihat dia kuat turun. Iya dia kuat turun, tapi sampai support sebelumnya tertahan lagi. Strong support sebelumnya dia tertahan lagi. Habis itu ada kenaikan. Ya kalau dilihat secara tren bulanan atau tren jangka panjang ini ada fase perubahan dari sideways ke downtrend. Tapi kalau lihat tren mingguan atau tren hariannya ya, tren harian sampai tren mingguannya dia ini masih dalam kondisi uptrend. Nah, yang saya kenapa nggak begitu tertarik ya, karena kalau dari tren jangka panjang sekarang ini nih, yang belum lama ini tersentuh dia turun ini ya, ini bisa saja jadi satu level di mana tren mingguannya yang uptrend ini mulai berganti dari uptrend ke downtrend. Bisa jadi ini level awal mulanya. Kalau melihat tren jangka panjangnya ya, yang awalnya dia sideways, ini supportnya, ya ini bisa jadi resisten. Sementara kalau lihat tren mingguannya, ini masih strong uptrend. Masih kuat naik. Trennya itu masih uptrend. Tren kecilnya di sini. Jadi kita bisa kalau mau ngambil peluang atau take risk di sini ya, kita bisa putuskan kita mau follow tren yang mana sih. Nanti trading plan-nya berbeda ya, strategi tradingnya beda. Kalau kita mau follow yang tren mingguannya, kita mau ngambil TP pendek aja misalkan, mau ngambil tren hariannya, ini bisa jadi peluang buy sekarang, TP-nya pakai high sebelumnya, ya. Untuk stop loss-nya kita bisa pakai antara ini kita bisa coba ukur sih. Atau di sini cukup sih teman-teman. Wait, kita coba ukur dulu aja. Nah, pakai acuan ini oke. Ini menurut saya udah oke banget. Untuk pakai acuan di sini ya. Jadi TPSL rasionya juga masih cukup bagus. Nih. Karena begitu dia breakout ini
support trendline ini yang terbentuk, dia kan naik, ada bisa dilihat dalam satu channel juga. Begitu itu di breakout, kalau breakout dikit wajar lah. Tapi kalau misalkan sampai dia breakoutnya ke level ini, ya, support sebelumnya ini, yang bahkan lebih rendah dari level koreksi Fibonacci, ya berarti dia ngikut tren panjangnya gitu. Bisa turun cukup jauh. Ke depannya bisa turun cukup jauh. Tapi kalau misalkan memang masih kuat naik, ya harusnya tidak jauh dari level-level sekarang ini dia akan lanjut naik. CAD, CAF seperti itu. Tinggal teman-teman mau take risk-nya apakah ngambil peluang harian, peluang ya bisa dibilang mungkin cenderung ke jangka pendek, atau kalau jangka panjang nih, kalau jangka panjang ya, saya malah lebih eh, milih nyari peluang sell sebenarnya jangka panjangnya. Kalau jangka panjang acuannya jauh di sini. Paling nggak ini untuk stop loss. Tapi kalau entry sekarang juga jarak stop loss jadi terlalu jauh. Konfirmasi untuk dia turun lagi juga belum ada. Jadi belum oke untuk masuk sell. Nih. Kenapa kok bisa buat trading plan buy dan sell berbeda ya? Karena secara tren jangka panjang ini sangat mungkin terjadi kondisi ini. Nih, gitu ya. Karena ini awalnya jadi support kondisi sideways-nya. Ini udah di breakout dan harga sudah sempat turun. Nah, ini sangat mungkin kenaikannya ini hanya untuk koreksi, dia turun lagi. Jadi jangka panjang saya lebih prefer sell. Tapi kalau lihat jangka pendeknya, nah bisa jadi nih, bisa jadi nah, dia masih akan naik dulu gitu loh. Sebelum turun. Sehingga ya mungkin satu momen bersamaan ada yang bilang buy dan ada juga yang bilang sell, jadi apa melihatnya berbeda, melihat peluang. Itu sih kalau dari saya ya, CAD CAF. Ada sinyal transaksi buy tadi Bose, ada signal transaksi buy. Oh, oke. Coba kita cek ya. Teman-teman bisa cek juga sih untuk signal-signal di grup VIP itu untuk yang chartis kan. Kita fokus ke chartis, akurasinya masih bagus. 70% di atas 70% lah. Ya ini berarti melihat peluang ini, peluang hariannya. Ini bisa ambil peluang buy masih cukup bagus. Dan bisa dilihat sekarang ini masih di area support. Itu. Ini OTW ke high sebelumnya ya. Kemungkinan akan kena stop loss ini, kemungkinan besar. Cuman saya akan tetap hold sesuai plan awal. GBP JPY ini cukup menarik. Kita bisa ambil peluang pendek sebenarnya. Sell, ya peluang sell. Nah, tapi nggak jadi ngincernya atau ngambil peluangnya jadi peluang terbilang counter trend atau dia follow trend hariannya aja. Tapi ini masih potensi turun sih kalau lihat GBP JPY. Sekilas jadi saya tertarikin di sini. Oke. Ini ya. US Index juga apa? Kemungkinan akan koreksi dulu. Kalau lihat US Index-nya. Masih akan turun lagi nih US Index. Yang masih hold buy ini menurut saya udah nggak valid sih. Kalau kondisi kayak gini ya untuk peluang harian itu udah nggak valid untuk buy, udah nggak bagus untuk buy lagi sih kondisi sekarang untuk US Index. Kemungkinannya malah akan turun dulu ini, bisa cukup jauh nih. Belum dia naik lagi.
Atau bisa jadi turunnya malah, nah ini dia follow tren bulanannya, tren jangka panjangnya bisa turun jauh. Nah ini mau anjlok sampai mana ini US? Itu sih kalau dari saya. Ada lagi nggak? Tapi saya salut dengan semangat teman-teman karena vibe-vibe seperti ini masih sangat semangat untuk bahas market ya. Jadi kan nggak apa sih live trade Gimana, siang hari gimana? gitu? Ya, bentar kalau itu tunggu dulu. Sebenarnya bisa-bisa aja live trade siang hari. Maksudnya dari saya atau Bos Anton mungkin bisa-bisa aja. Cuman, nah dari teman-teman kan waktu luangnya mungkin nggak banyak. Atau ada yang punya waktu luang tapi nggak banyak yang bisa ikut. XAU SL Buse belum sih. Mau XL, mau SL ya, mau SL. Karena di tiga, coba kita cek. Udah kena SL belum ya? OTB hampir hampir SL, tempat saya hampir SL. 3087. Hampir hampir kena stop loss. Resisten ini polanya, ini pola kecilnya ini udah di breakout juga. Tapi masih ada all time high sebelumnya ya. Dia tertahan di all time high sebelumnya. Equal high. Berarti balik. Wah, nangis. Itu dia strong. GBP dia masih strong turun sih. Turun. Iya. Ada lagi nggak? Oh iya, BTC gimana Bos Anton? Nah ini Bos Anton katanya mau kasih apa? Pesan-pesan apa? Iya itu tadi. Pesan-pesan mumpung masih rame. Pesan-pesan apa ini? Pesan-pesan hati-hati di jalan atau udah opening sih? Sebenarnya opening tadi saya sapa-sapa dulu kita warna baju saya sama dengan Bos Hendrikus ternyata. Baju polos Bos ya? Enggak, warnanya Oh enggak, tapi polos biju-biju. gitu ya. Polos juga kok. Iya sama ini juga polos soalnya. Nah itu kita 100 berjodoh berarti 100 hari ribu ini. tiga berarti ya Bos ya. Ini polos juga. Gatel ingin sell ya, jangan terburu-buru. Kalau saya nge-sellnya tadi ada acuannya, jadi sekarang masih floating saya biarin dulu. Ya kan. Drama. Drama kan. Ya semoga dramanya happy ending. Apakah double top bosku? XA. Ya bisa jadi, bisa jadi. Makanya kan kita kalau stop loss ya itu ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan untuk menempatkan level stop loss ini. Biar nggak kejebak dengan kondisi-kondisi yang apa ya, jangan sampai menyesal kena SL dulu baru TP tadi. Gitu. Mungkin dari Bos Anton, monggo. Dari saya sih seperti itu ya, teman-teman kalau terkait analisa market, peluang, gitu. Tapi kalau mau sharing-sharing, boleh ya. Mau sharing apa? Oke, Monggo. minta izin share screen dulu Bos Adi. Sebelum masuk ke Bitcoin, ini sih teman-teman. Jadi saya tuh dan Bos Adi itu sudah kontek-kontekan ya. Jadi mungkin bagian sudah disampaikan di awal tadi waktu opening. Ya dari saya pribadi menyampaikan ulang mungkin ya buat teman-teman yang malam hari ini berencana untuk mudik. Ada nggak nih yang mudik ke daerah, ke Sumatera mungkin atau ke Jawa? Nah ini kan udah mulai rame ya kalau lihat berita di televisi ya. Silahkan berhati-hati di jalan, kendaraannya dicek dulu, jangan sambil trading. Jangan sampai di jalan tuh sambil mantengin handphone, nah nanti bahaya ya. Safety driving aja teman-teman.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tim NS akan slow respon mulai besok Sabtu, mungkin sampai selama seminggu ke depan ya, hingga tanggal 7. Tapi jangan khawatir, nanti ada saya, Bos Tadi, dan teman-teman yang lain akan berusaha semaksimal mungkin tetap support teman-teman semua. Kalau ada tanya jawab, ada diskusi di grup, itu kami akan berusaha support semaksimal mungkin. Bahkan di hari Senin, Selasa, Rabu, ya itu kami akan tetap mengusahakan ada live trade. Cuma nanti tentatif ya jadwalnya, teman-teman tunggu aja. Kalau memang bisa, kami support ya nanti kami akan adakan live trade seperti biasa. Jamnya sementara belum ada perubahan ya, masih di jam 8 malam. Nah, itu aja teman-teman pesan-pesan yang mau saya sampaikan. Next, kita ke BTC USD ya, ke BTC USD. BTC ini saya masih hold plan yang waktu itu pernah saya gambarkan ya. Memang tidak seindah plan yang saya gambar ini, cuman poinnya adalah saya masih belum melihat adanya tanda bahwa BTC ini akan naik cukup jauh. Sekalipun kemarin ketika FOMC dirilis, ini juga sekalian menjawab tadi ya, saya lupa siapa yang ngechat tadi di kolom chat. Intinya tadi yang dolar hijau tapi kok malah tetap melemah, terus goldnya kok naik. Nah, ini sekalian saya bahas. Jadi di FOMC kemarin itu Jerome Powell dengan tegas dan jelas menjawab ketika ada wartawan yang bertanya, gimana pandangan Jerome Powell dengan adanya perang dagang yang diprogramkan oleh Donald Trump selaku Presiden Amerika. Nah, Jerome Powell dengan tegas menjawab dengan data SIP yang dirilis, itu tahun 2025 memang ada potensi kenaikan inflasi di PCE headline PCE-nya dan juga di core PCE-nya. Nah, itu kan tanda kalau memang tahun ini ada kemungkinan kenaikan inflasi. Karena apa? Karena perang dagang. Logikanya di mana ya? Ketika biaya impor dinaikkan, maka kemungkinan dua, kenaikan biaya impor itu akan diserap oleh perusahaan atau diteruskan oleh konsumen. Nah, kalau diteruskan konsumen berarti harga-harga yang beredar di konsumen atau consumer itu pasti akan berpotensi untuk naik. Sehingga ya ini praktis akan memicu inflasi. Tetapi teman-teman juga bisa perhatikan untuk tahun 2026-nya, The Fed masih optimis inflasi akan turun ke level 2%. Nah, penjelasan inilah yang pada akhirnya membuat dolar ini kembali tertekan. Ya menguat secara singkat saja, tapi kita bisa melihat bahkan sampai malam hari ini pergerakan dolar itu setelah nyentuh level, saya langsung ke chart ya. Nah, ini yang sebelah kanan saya ganti dulu, atau ini mungkin ya. Nah, ini kan sudah kita analisa teman-teman. Kemarin hari Senin kita bahas, kemudian kemarin hari Kamis saya juga sudah menyampaikan kalau ya ini setelah sampai level 1618, nah dia turun. Dan saya sepakat dengan Bos Adi tadi juga udah menyampaikan ya, untuk DXY ini akan potensi lanjut turun. Nah, cuman mungkin level terdekatnya ini. Kalau sampai sini dia masih momentum turunnya masih kuat, ya dia akan berpotensi lanjut turun lagi. Nah, praktis untuk counter currency kayak euro ya dia berpotensi untuk uptrend ya, kembali uptrend. Jadi dia turunnya sekarang kayak euro ini, ya ini cuman sekadar koreksi aja. Bisa jadi setelah ini dia akan lanjut naik, teman-teman. Nah, balik ke Bitcoin, dengan penjelasan yang sama ya, memang ada potensi Bitcoin ini akan bullish. Bitcoin akan bullish, ada potensi. Nah, cuman saya saat ini belum melihat validasi yang cukup jelas ya untuk Bitcoin dia bisa lanjut bullish. Konsepnya sama, apa yang terjadi di gold tidak selalu sama terjadi di kripto, terutama Bitcoin, karena dua instrumen ini beda banget sensitivitasnya. Nah, kalau gold tadi saya sepakat, ada yang menyampaikan ini ada perang dagang segala macam, makanya gold bisa naik. Saya sepakat ya. Yang nggak sepakat adalah kalau Trump banyak musuh. Kenapa? Karena dari zamannya Biden itu ya sudah ada yang namanya perang dagang ya, cuman nggak sekencang sekarang. Kemudian perang geopolitik memanas juga
udah ada dari zamannya Joe Biden. Ya memang sudah dari dulu-dulu gitu loh. Nah, itu kan lebih ke opini yang digoreng menurut saya. Tapi kalau based on eh, data dan faktanya memang ya ada perang dagang, sekarang memang lebih intens, lebih ketat. Ya memang itu memicu kenaikan gold. Nah, sedangkan kripto ini dia tidak sesensitif gold untuk sentimen-sentimen semacam itu. Nah, dia nanti akan naik menurut saya ketika regulasi-regulasi tentang ETF kan terbaru kalau nggak salah ada beberapa altcoin yang mau diusulkan untuk masuk ke regulasi ETF di Amerika lah. Kalau itu semua udah oke, kemudian strategic reserve-nya yang dicanangkan Trump juga udah mulai kelihatan progresnya, ya mungkin ya ini baru akan bisa bergerak bullish. Nah, based on yang udah-udah, ya yang udah-udah, kalau ada urusan sama pemerintah, regulasi segala macam, itu kan nggak yang seminggu selesai, teman-teman, nggak yang sebulan kelar. Ya bisa jadi ya, ini saya disclaimer dulu, bisa jadi ini akan take time dulu dia, makanya saya punya plan, mapping ya seperti ini ya, take time dulu, beberapa bulan dia akan ada di dalam kondisi sideways, range-nya saya masih menggunakan acuan yang sama 76.000 hingga 92.000 ini. Ya sekitar itu. Range ada di sekitar itu. Ya. Ini bisa saja salah, bisa saja benar. Tapi kalau saya melihat kondisi sekarang untuk majority ya secara umum, general, terutama bapaknya kripto Bitcoin ini menurut saya seperti itu. Ya, jadi untuk saat ini kalau mau cari peluang buy, ya buy-nya untuk trading saja, untuk intraday. Jadi jangan yang ditahan untuk terlalu lama. Jangan FOMO karena ada banyak influencer mengatakan ini masih ada potensi untuk naik jauh Bitcoin segala macam. Nah, seperti itu ya. Jangan karena FOMO. Kalau saya lihat kondisinya better untuk trading intraday atau mungkin scalping di BTC itu masih oke lah. Tapi kalau untuk hold panjang jangan terburu-buru dulu. Kecuali kalau udah dapat di harga 60.000, 70.000 ya silahkan. Tapi kalau yang belum ya jangan terburu-buru. Seperti itu teman-teman untuk Bitcoin ya. Saya awali dengan cerita dulu. Nah, secara teknikal teman-teman bisa perhatikan ini. Dia sempat turun cukup jauh ini ya, kemudian dia ada pergerakan naik dan tertahannya di trend line ya, support become resistant trend line. Ya. Saya jujur juga sempat kena gocek. Teman-teman yang nge-follow sinyal kripto itu juga mungkin ada juga yang ambil peluangnya kena gocek juga. Pertama ini udah sempet breakout ya, dan memang ada tanda-tanda dia akan lanjut naik kalau lihat momentum kenaikannya. Yang kedua, teman-teman yang sudah ngikutin analisa ini sejak lama, nah ini juga ada trend line resisten seperti ini yang mana juga udah di break, ditembus. Nah itu yang membuat saya pada waktu itu masih cari peluang sell, kena gocek, lupa 2 atau 3 kali. Saya switch buy, nah ternyata pas mau di buy malah ini harga di sini sideways dan turun. Ya, jadi bisa jadi ini akan sideways dulu beberapa waktu ke depan. Nah, untuk peluang, kalau peluang instan malam hari ini nih kayaknya enggak ya. Saya secara sekilas melihat di time frame 1 jam, 4 jam ini kalau kita memanfaatkan peluang sell sekarang rasa-rasanya kurang ini ya teman-teman ya, kurang bijak karena acuan penempatan SL-nya ini cukup jauh, ini berapa? Sekitar 17-15 dolar ya kalau pakai 0,01 dengan target penurunan. Kalau saya analisa di time frame H4, nah kita mungkin bisa membuat satu trend line kecil. Kalau kita lihat kan ada nah seperti ini ya. Nah, sedangkan ini pergerakan harga itu dia sudah mendekati supportnya. Ya mungkin kita bisa pantau, tunggu dulu kalau memang dia break support ini, kemudian ada tanda-tanda di time frame kecil mungkin M5, M15 ada peluang, kita baru bisa masuk. Kalau sekarang saya memilih untuk wait and see dulu teman-teman. Seperti itu untuk kripto ya, Bos Enricus dan teman-teman semua yang trading di kripto. Demikian. Nah, silahkan ada pertanyaan atau POV lain atau enggak? Atau barangkali ada yang sudah ambil posisi, mau sharing juga sangat tidak masalah.
Semoga menjawab ya. Tadi yang menanyakan kripto. Setelah ini ada request di pair apa lagi, Bos Ade? Belum ada sih, Oh, belum ada ya. belum ada sih, belum ada. Kalau belum ada, mungkin saya menyambung ya. Ini dari saya pribadi aja tambahan. Saya tuh juga sedang memantau ini, teman-teman. Jadi indeks-indeks ya. Nah, ini contohnya ada indeks US 100, kemudian ada US 500. Eh, Kalau untuk US 100 ini saya masih belum melihat adanya potensi pergerakan bullish yang cukup jauh ya, dan saya akan tetap dengan pendirian yang sama. Saya prefer mencari peluang buy karena sifatnya di indeks saham dan emiten sahamnya, memang baiknya kita ambil peluang buy, karena kalau kita bisa dapat momen yang tepat tuh, kita mau hold jangka panjang itu oke banget ya, karena ada share dividend juga, teman-teman. Kita pakai HFM bisa transaksi di indeks saham dan dapat dividennya juga. Nah, kalau sell kita tahan dalam jangka waktu lama, itu akan kena swap juga iya. Kalau udah terlalu lama ya, kemudian dividennya juga minus karena kita sell di sini. Makanya saya selalu mencari momen untuk mencari peluang buy di indeks-indeks ini. Nah, sekarang kondisinya menurut saya sampai beberapa bulan ke depan ini masih ada potensi dia akan eh, turun dulu ya. Terlebih dengan pemangkasan suku bunga yang ditahan 2 kali, kecuali kalau di bulan Juni nanti di FOMC yang akan datang, ternyata ketika inflasinya ternyata turun di luar dugaan, turunnya cukup ekstrim, kemudian malah akan ada pemotongan sampai 3 kali suku bunga, dipotong 3 kali maksudnya ya. Ya mungkin ini akan baru bisa berpotensi bullish lagi, naik lagi. Tapi kalau sekarang belum ada. Dan secara teknikal pun ini teman-teman bisa melihat ya, di sini swing high yang terbentuk ini semakin rendah. Ya, jadi belum ada validasi kalau market ini akan mulai naik lagi ya, kecuali kalau swing high yang terbentuk baru nanti ini ya, dia di sini turun kemudian tertahan dan naik. Ya ini dua, bisa kenaikannya ini hanya untuk koreksi atau memang ini merupakan awal untuk dia bisa naik lagi. Itu untuk US 100, teman-teman, bonus tambahan. Untuk US 500 itu juga sama, kondisinya mirip-mirip. Indeks Dow Jones pun juga mirip-mirip semua. Nah, ini yang US 500 ya. Nah, persis mirip ya. Nah, kalau US 500 mungkin saya lebih menandai ke sini sih. Ini ada satu area resisten klasikal ya. Support become resisten. Nah, ini. Dia sampai sini, dia turun lagi. Dan tentu dengan perang dagang yang digembar-gemborkan Donald Trump, ya ini akan memberatkan perusahaan tentunya. Karena mereka akan berpotensi kena imbasnya, teman-teman. Gitu. Ya, ini tambahan saja untuk share analisa dari saya, teman-teman. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu kah? GBP CAD. Oke, GBP CAD ya. Kita akan lihat GBP CAD. GBP CAD saya akan lihat dari time frame besar dulu. Nah, ini kondisinya kita bisa jelas melihat, teman-teman. Nah, ini naik. Ya, ini dari bulan Februari ya, pertengahan atau minggu pertama Februari, dia trennya ini kuat naik di time frame daily. Nah, kemudian dia turun. Nah, ini kemungkinan besar akan menjadi satu swing low yang baru, yang mana ini lebih tinggi dibandingkan swing low sebelumnya. Dan ini menandakan apa? Bahwa trennya ini kuat naik. Nah, sekilas, ya ini kalau pandangan sekilas, secara teknikal saya melihat ada ini ya. Nah, kita akan coba turunkan time frame-nya ke time frame yang lebih kecil untuk melihat resisten tren lainnya. Kalau memang ini sudah ditembus, ya kita bisa mempertimbangkan untuk ambil peluang buy. Nah, tentu nanti kita ukur dulu. Nah, dia masih tertahan.
Ya, jadi menurut saya belum belum ini ya, belum bisa kalau kita ambil peluangnya. Untuk supportnya mungkin ini bisa jadi acuan ya seperti ini. Nah ini malah mirip Rapi kayaknya ya, jadi channel teman-teman. Nah saya coba pakai ini ya, pakai channel. Nah seperti ini. Ya cukup rapi nih. Ini kalau misalkan dia berhasil menembus ini, menembus resisten trendline-nya, mungkin trading plan-nya dari saya seperti ini. Tanpa babi bu ya, kemarin kita udah bahas tuh. Kalau trendline itu mungkin modelnya kita nggak perlu tunggu close candle, kita langsung aja entry. Nah seperti ini. Targetnya adalah high ini ya. Nah, SL-nya pendek aja. Kalau SL-nya di sini kan ini secara rasio SLTP-nya jadi nggak bagus teman-teman. Nah, mungkin pendek aja seperti ini. Dan pendeknya pun ini udah lumayan. 750 lebih ya. Nah, kalau TP 1900 poin. Nah, bisa kalau mau TP deket acuannya ini aja. Bisa ambil ini, kemudian ini, atau yang terjauh ya ini. Kasih toleransi lah. Jangan dipepetin ke high-nya, kasih space. Seperti ini. Nah, itu untuk kondisi GBP CAD bisa dipantau, nanti reminder aja di grup ya, supaya nanti saya atau tim trading bisa kirim signalnya kalau memang sudah break dari resisten trend lainnya. Ya, semoga menjawab ya untuk Bos Yanto ini yang request GBP CAD. Ada yang lain kah, teman-teman? Atau Bos Ade mungkin melihat peluang di sini. Saya akan coba turunkan dulu ya ke time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame 1 jam ini masih sideways, teman-teman. Tertahan di ini ya, support, resisten trend lainnya. Nah, kalau mau take risk ya, malah sell sekalian aja. Oke, di resisten ya berarti bisa asal di resisten gitu ya. Iya, kita SL pendek gitu. Jadi Di sini. manfaatin momentum aja ya. SL-nya taruh di atasnya ini dikit aja. 50-100 poin, kita entry di sini kan, SL pendek kan. Ya. Artinya bisa panjang. Ya, ini udah dapat 1/4 ini. Kalau seperti ini ya. Atau kita ukur pakai Vibo juga bisa. Target TP-nya misalkan seperti ini. Nah, kita taruh di 618 atau 0,5 ini oke sih, udah dapat 1/275 nih. Gimana teman-teman? Mau kita ambil peluangnya? Mana suaranya nih? Gas, satu orang. Yang lain mana? Saya tungguin dulu. Saya lagi lihat charting. Euro USD running TP1. Oke, sebentar. Euro USD. Oh, di sini Euro USD. Iya nih. Analisanya Bos Ade ini udah running nih ya, menuju ke area ini teman-teman ya. Yang GBP CAD gimana? Baru 1 orang, 2 orang, gas. Yang lain? Wah, udah ada suaranya nih. Suaranya siapa ini? Oke, saya akan ambil peluangnya ya. Saya akan take risk, sell di Pak Digiut GBP. itu. Punya Bos Ade ini ya? Bukan Bukan. wisnya ya. Oke, bentar teman-teman. Saya akan ambil ini ya, ambil peluangnya. Saya switch ke sini dulu. GBP CAD. Saya tuh lagi nyari GBP CAD, kayaknya belum saya tampilkan sih. GBP CAD. Oh iya, belum. Oke ya, saya akan ambil peluang sell sesuai dengan analisa yang sudah kita lakukan. SL-nya ada di sini, pendek aja ya. 185888, nomor cantik ini teman-teman. Kemudian untuk TP-nya, saya akan ambil di
TP1 aja. Kenapa? Karena ini momentum uptrendnya ini masih cukup kuat. Nah, saya akan letakkan di sini TP-nya. 184.900. Ini rasionya udah lebih dari 1:1. Ya, ini sudah cukup bagus menurut saya. Ya, semoga ini berhasil running profit. Kalau misalkan dia kena SL, berarti itu menjadi suatu tanda kalau memang harga ini tembus dari resisten ini, ya, resisten trendline-nya, sehingga mengindikasikan kalau ada kemungkinan dia naik lebih lanjut. Nanti kita bisa switch ke buy. Pra tenan kok XAU. Payu. Drama. Untuk GBP-CAD oke? Oke, sudah selesai ya. Oh, sudah. Tolongin Oh, dong, berarti suaranya Bos Hendrikos nih barusan nih. Bose, ulangin dong Bose. GBP CAD. Ya, GBP-CAD untuk level SL-nya, kita ambilnya sell ya. Nah, SL-nya itu, bentar saya ganti warna dulu, warna biru biar kelihatan ya. Nah ini, SL-nya itu ada di 185.888. Kemudian untuk TP-nya itu ada di level 184.900. Ya, sudah di-copy teman-teman ya. Saya kembali ke TradingView dulu. Ini ada info dari Bos Safi nih. Gold kembali ke area entry. Oh, berarti drama ini yang tadi dibilang Bos Hendrikus nih. Iya, ini dia balik ke area entry ya. Semoga ini jadi pola yang ini ya, pola yang menarik teman-teman ya di H1 untuk goldnya. Kalau dia break level ini ya berarti jadi satu pola double top yang ya ini yang sering ditanyakan teman-teman dan sering dibahas sama Bos Ade. Ya, saya juga sering menyampaikan juga. Double topnya cantik ya, dengan level yang nyaris sama. Dan juga Bose, itu kan nek sekilas divergent tipis itu, nek di H1 itu. Di Hasa, iya, tapi Nek dia nge-break itu oke berarti itu. sudah sah gitu maksudnya ya. Ya, nek dia nge-break itu kan, wah, oke lah. Oke, jadi kalau ditandai mungkin maksudnya gini ya Bos Hendrikus ya. Ini ke sini udah miring gitu ya. Kemudian yang bawahnya seperti ini gitu ya. Ya, ini bisa jadi juga jadi satu indikasi kalau ini memang akan berpotensi untuk turun koreksi dulu. Nah, ini buat teman-teman yang masih pemula, tadi di grup juga ya, siang hari ada pembahasan tentang psikologi trading mental ya. Ya seperti inilah namanya trading. Kadang kita entry sell ditarik naik dulu gitu kan, mendekati stop loss, dibikin deg-degser dulu. Nah, baru harga turun. Ya semoga aja nanti semoga ini memang berhasil turun bahkan sampai ke level TP kita semua. TP-nya masih sama berarti ya Bose ya? Gimana? TP-nya masih sama berarti ya? Saya ikut trading plan yang tadi sudah dianalisa oleh Bos Ade. Mungkin kalau kita mau cek ulang, soalnya kan dia bikin high baru itu. ya kalau kita mau cek ulang seperti ini. Jadi TP-nya bisa ditempatkan di kita tadi entry di 74 ya kurang lebih ya. Ya kita bisa ambil ini 1618 di 53 ya. Atau 1272 ini juga menurut saya oke sih. Kan become supportnya ya. Ya betul, ini ada area ya, satu area all time high sebelumnya. Nah, tadi kita ambilkan di sini ya, sekitar sini, SL-nya di sini. Nah, kalau kita TP-nya di sini ini udah 1:1, udah oke. Kalau mau di TP sebelum teman-teman mungkin beristirahat ya, jadi bekal mudik juga monggo sih. Oh iya. Betul. Hari Jumat. Jajan di jalan mungkin. Iya, biar fokus di perjalanan, benar. Ya, ini ya update sekilas untuk gold. Ini Bos Sargenius Baptista sharing. Baru kejadian saya di XAU, udah close 50 pips, malah running 100 pips.
Berarti close-nya close gimana nih? Close profit atau close kena SL ini? Saya belum paham. Entry gold bisa di pin di mungkin catatannya Bu Sade ya, transaksinya tadi ya. Kalau saya tadi dapatnya di harga ini teman-teman. Bentar saya cek dulu ya. Saya dapat di 3076. Saya dapatnya di 3076. Nah, di sini kurang lebihnya. Oke ya, goldnya semoga running ini ya, running profit sampai ke TP. Kalau teman-teman ada kegiatan perjalanan atau yang memang butuh fokus supaya tenang, tidak terganggu, mau di close TP meskipun tipis itu juga oke, nggak masalah. Ya, saya dan Bos Ade sering berpesan, trading itu kuncinya nyaman. Jadi jangan sampai mengganggu aktivitas teman-teman yang lain, terutama kalau sedang berkendara atau aktivitas pekerjaan yang memang membutuhkan keselamatan ya, safety. Jadi jangan sampai pikirannya, fokusnya terganggu. Nah, ini Bos Ade share trading plan-nya. Saya coba copy dulu ya teman-teman ya. Saya copy dulu, TP-nya di 3057. TP2-nya ada di 3040. Oke, berarti 3057 itu ada di 3040. Saya taruh paling jauh dulu di sini, kemudian ini garis birunya akan saya pindahkan ke sini 57. Oh ya, ini pas level ini ATH-nya. ATH sebelumnya maksudnya di sini. Kelas ATH ini. Nah, ini trading plan-nya teman-teman ya. Ini trading plan-nya Bos Adi tadi. Sekarang mestinya sudah running profit. Ya kan, sudah running profit kan? Oke, mungkin itu ya teman-teman ya. Kalau dari saya tadi kita bahas BTC, indeks, kemudian ini kita kilas balik dulu pergerakan di gold. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih teman-teman atau didiskusikan? Ada? Bose mau tanya, Bose. Boleh, boleh, Ada boleh. untuk mau tanya EA, seputar EA. Oke, Kan silakan. kita ada share profit ya. 65-35 untuk yang klaim. Ya, Nah, itu berarti setiap kali kita WD itu yang akan di-share ya. iya, ketika Bose melakukan withdrawal dan di-share dari profitnya saja. Sisa dari profitnya saja berarti ya. Iya, jadi silakan nanti konfirmasi ke tim EA nanti supaya kami bantu cross check. Misalkan Bose modal awalnya 500, kemudian sudah berkembang menjadi 750. Nah, Bose Ya. WD-nya 400. Nah, berarti di situ kan ada $250 profit dan $150 modalnya. Nah, yang akan Ya. dihitung ke share profit adalah profitnya saja. Jadi 35% dari 150. Seperti itu. Oh gitu. Oke. Iya, 30% dari 150 ya. iya. Siap. Terima kasih. Dari 150 betul. Seperti itu ya pengandaiannya. Ya, berarti naik 700, sisa 250, 150 ke dari keuntungan itu ya yang di-share 35. Iya, poinnya adalah yang di-share ke kami adalah keuntungannya Bose. Oke, siap, Bose. Terima kasih. Ya, Bisa diulang sama-sama. nggak, Bos? Bisa diulang. Oh ya, saya ulangi lagi ya, Bos Erni. Untuk teman-teman di sini yang menggunakan EA sharing profit, ketika Iya. teman ingin melakukan withdrawal, itu bisa kontak dengan tim teknis ternak akun dulu, supaya kami bantu untuk perhitungan share profitnya. Pengandaiannya begini, saya ulangi lagi ya. Misalkan teman-teman memulai ternak akun di salah satu akun, itu menggunakan modal $500 ya, pemisalannya $500.
Nah, dari $500 ini sudah bertumbuh menjadi 750. Berarti di situ kan sudah ada profit $250. Nah, kemudian teman-teman melakukan withdrawal $400. Nah, dari 400 yang ditarik ini kan ada 250 profit dan Ya. 150 modal. Nah, yang akan dihitung ke sharing profit adalah 35% dari 250-nya dari profitnya saja. Jadi yang modal nggak akan kami mintai untuk sharing profit. Seperti itu. Oke, Bos. Makasih. Ya, siap. Sama-sama. Tapi dengan bosnya maaf maaf sorry Boleh, sorry boleh, maaf. boleh. Bosnya maaf berarti dari eh, untuk BD kita konfirmasi dulu ya ke admin ya. Iya, untuk cross check saja ya, Bose. Oke, siap. Terima kasih. Ya, siap. Sama-sama. Yang memang sudah ada acara, kalau mau live silahkan ya, Bos Argenius Baptista, kalau mau live silahkan. Nah, pertanyaan seputar IE nanti kita jadwalkan di minggu depan, teman-teman ya. Kita akan agendakan untuk webinar. Sepanjang tidak bertabrakan dengan agenda yang lain, nanti kita akan adakan webinar untuk IE. Dan bulan depan ditunggu saja ada promo-promo menarik untuk IE yang bisa teman-teman manfaatkan. Ya, ada promo. Ya, ditunggu aja. Nanti silahkan teman-teman cek di ini ya, di channel. Bisa cek juga di free channel Ternak Akun. Nah, biasanya promo-promo kami share di sana. Nah, ketika live share seperti ini, kalau memang ada promo kan pasti saya atau Bu Sade akan menyampaikan juga, teman-teman. Jadi jangan khawatir akan ketinggalan promonya. Siap, Komandan. Bos Enrikus bisa ya tuh buat mulai ternak akun 10 akun itu. Ya, semoga tidak berubah ya. Ya. Nggak Oke, apa-apa. ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Sekilas coba lihat USDJP ya, Bos. USD JPY. Oke, siap. Langsung meluncur ke USD JPY. Oh, sorry, ini USD CAD. Oh, ini. Gimana nih, Bos Enrikus? Ada pandangan apa nih? Nah, secara cuma lihat-lihat aja sebenarnya kan, lihat-lihat. Itu kalau di H1 tuh sorry, di harian itu andai kata dia membentuk suatu pola, itu masih nunggu tangan kirinya ya, gitu ya. Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Ah, ya, tangan kanan, benar. Nah, gini, kalau misalkan memang tertahan, kemudian dia naik, ya ini cakep sih. Bisa begini. Paling nggak yang minggu depan ya. Tadi Iya. buka ini. Ini di daily soalnya, Bos Enrikus, jadi Iya. waktu cukup lama mestinya ya. Bisa 3 hari, bisa 5 hari ke depan, baru kita bisa mengevaluasi lagi, kita analisa lagi. Ya, untuk saat ini saya belum melihat ini sih ya, belum melihat ada peluang Ya, instan untuk USD. nunggu dulu itu. Ya, masih wait and see dulu. Buat gitu. Oke, teman-teman, kalau dari saya cukup sih informasinya itu aja mungkin. Bos Ade ada tambahan? Cukup sih, aman. Oke, teman-teman, kalau sudah nggak ada yang tanya ya berarti mungkin kita cukupkan Bos Ade ya untuk live chat malam hari Boleh. ini. Oh, satu-satu boleh nggak? Boleh, boleh. Euro AUD. Euro AUD, oke. Masih ada yang ketinggalan ternyata Euro AUD. Ini mirip GBP CAD tadi kayaknya nih, mirip. Kondisinya mirip ya. Bentar, di daily ini juga ada yang menarik rupanya. Menariknya ini karena ya meskipun ini udah ini ya, udah ditembus, tapi ini jadi satu pola. Wah, Ya. menarik. Iya, pola yang menarik nih. Nah, tinggal kita cek aja di time frame yang lebih kecil.
Thank you Bos Rikus insight-nya nih. Nah, wah ini saya sepertinya akan langsung ambil peluangnya nih. Siap. Teman-teman yang masih ikut ini saya kenapa saya bilang saya langsung ambil peluang karena ini sudah kelihatan dengan jelas kalau harga ini sudah mulai break dari kondisi resistance trendline ini. Kita juga bisa cek di kondisi time frame 1 jam ya, time frame kecilnya. Kalau harga begitu menyentuh support ini, kemudian dia bergerak dengan momentum naik, kemudian koreksinya ini membentuk satu swing low yang lebih tinggi, diikuti dengan momentum kenaikan yang kencang seperti ini. Ya, jadi ini mengindikasikan kalau di euronya, fundamental mata uang euronya sedang mengalami penguatan. Nah, ini ada potensi naik lebih lanjut. Nah, saya akan ambil peluangnya. Ya, trading plan-nya kita coba bikin dulu ya. Berhubung ini pola ini menarik, nah semoga ini cukup. Oh, tapi ternyata lumayan jauh juga ya ini jarak poinnya ya. Mungkin di sini aja. Nah, 1000 poin, TP-nya 1:1 oke, nggak masalah. Ya, di sini 1:1. Kita akan ambil ini, high ini, area ini. Atau bisa teman-teman ambil di sini 1:2. Ya, ini TP jauhnya. Oke, saya akan ambil peluang ini. Teman-teman yang memang cocok dengan trading plan-nya, berhubung ini jarak KSL-nya itu sekitar 1000 poin. Ya, lumayan jauh untuk pair forex. Nah, kalau cocok silahkan diambil. Saya akan ambil peluang ini, peluang buy di Euro AUD. Ada yang ikutan ambil nggak nih teman-teman? Ya, saya ikut Bos. Oh, Bos Nikus. Ambil. Kayaknya udah ambil dari tadi nih malah Bos Nikus. Ini saya kan cek satu-satu pair kan, lihat satu hari gimana. Oh, ternyata ada kayak menarik, coba saya konfirmasi ke Bos Anton bagaimana ini, atau Bos Ade oke beda. Nah, Bos Ade oke nggak nih? Setuju nggak nih? Barangkali ada pendapat berbeda nih. Kalau saya melihatnya peluang buy Bos Ade, karena ini sudah break resistennya. Di H4, nah seperti ini Bos Ade. Ya oke-oke aja sih. Kalau untuk trading plan-nya, awalnya saya mau menempatkan di sini Bos Ade, cuman ini jaraknya kan 1.500 poin ya. Kalau mau di bawah sini. Kalau daily gimana? Coba lihat daily dulu. Daily-nya seperti ini. Oke lah itu. Oke ya. Oke sih. Pakai acuan yang Misalnya- pendek tadi juga oke juga sih. Yang mana Bos Ade? Yang lebih atas tadi trading plan awal itu. Oke. Oh, yang lebih atas. Oke. Ya, karena saya pertimbangannya ini jaraknya lumayan jauh Bos Ade kalau taruh di bawah sini. Nah, kalau di sini Ya, kan 1000 benar. 1000 poin. Pakai yang lebih dekat aja oke sih itu sih. Dan 1:1 menurut saya juga masih oke ya kalau kita entry sekarang ini. Ada satu area resisten, kalau mau 1:2 di atas ini. Ya anu sih, ini kalau model trading plan kayak gini teman-teman betah floating aja. Iya, karena ini termasuk day trade iya, tapi karena range-nya cukup besar ya. Dan perhatiannya itu harga ini baru aja breakout. Baru aja breakoutnya itu sudah mengalami kenaikan yang lumayan menurut saya. Jadi Ya. Ketika mendapati ini akan koreksi dulu, mungkin itu yang jadi perhatian sih. Artinya ada potensi dia nggak langsung naik gitu Mas Ade ya. Bisa Betul. ada koreksi dulu gitu ya. Jangan panikan lah. Maksudnya ketika ini memang akan ini ya. Ya ini yang saya lihat, ini yang saya maksud. Kemungkinan bisa jadi nih dia akan ada koreksi dulu dia baru naik. Tidak menutup kemungkinan dia langsung naik ya. Karena ini alasan entry-nya itu sebenarnya di daily atau sebenarnya saya nggak mempermasalahkan time frame, tapi alasan entry-nya itu struktur yang terbentuk di time frame besar. Nah, kita harus sadar betul ini alasannya itu sebenarnya range yang cukup besar,
pergerakan harga cukup lama, range-nya. Jadi kemungkinan floatingnya juga ya tadi ada kemungkinan bisa jadi akan floating dulu baru dia naik kalau memang berhasil naik. Makanya tadi saya pesannya ya lihat kondisi. Kalau teman-teman mau ambil ini ya betah-betahin floating gitu. Itu. Mungkin itu sih. Oke. Tapi peluangnya bagus sih, peluangnya bagus. Oke untuk diambil buy. Oke. Oke. Oh, ini ada yang tanya nih, Bos Arif Kurniawan. Seperti inikah Bose kalau ada koreksi? Bentar, saya juga coba buka dulu. Oh, ini gambar Fibonacci maksudnya ya? Ya bisa jadi, kalau memang harganya tertahan. Ini kita asumsikan sebagai satu swing high yang baru dengan pertimbangannya ya tadi ada resisten trend line. Ya bisa jadi dia akan turun dulu ke area 50, 618. Dan kalau memang dia nanti bentuk satu swing high yang baru lagi, tertahan di supportnya, ya dia baru akan ini lanjut naik. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi ya, Bos Andikus ya. Peluangnya sebelum kita tutup, kita akhiri. Oke, teman-teman. Dari saya sekian dulu. Terima kasih Bos Ade untuk koreksi-koreksinya, analisanya. Semoga bisa cuan ya malam hari ini. Nambah angpau nanti buat Lebaran besok hari Senin. Oke, kami berdua pamit undur diri dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Silahkan diambil sisi positifnya. Semoga menambah skill dan wawasan teman-teman dalam mengarungi dunia trading. Sampai jumpa lagi besok. Semoga Senin kita bisa ketemu ya di sesi live trade. Ditunggu aja nanti update beritanya. RS Trade, konsisten, anytime, anywhere.